Assalamualaikum Pak Windiawan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik Pak Windiawan, hari ini saya ingin mencari tahu Bapak pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Soka Tengah 03 ya Bapak. Ya, kaitannya dengan kasus dilema etika dan rujukan moral Bapak. Untuk yang pertama Bapak, bagaimana sih Pak cara Bapak mengenali untuk kasus dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Kalau di sekolahan saya itu, kalau misalkan kasus dilema etika ya, Bu ya, itu berarti kita harus memilih salah satu keputusan yang sama-sama membingungkan, sama-sama pentingnya, dan sama-sama efek negatifnya itu sama-sama ada seperti itu. Jadi kita diberi pilihan untuk memilih salah satu opsi yang sama-sama pentingnya, sama-sama urgennya, tetapi kita harus bisa memilih mana yang dampaknya lebih luas, yang lebih berpengaruh daripada pilihan yang satunya, seperti itu. Kalau rujukan moral itu berarti beda seperti kasus dilema etika. Kalau dilema etika berarti situasi yang apa ya, gimana kalau kita ibaratnya si malakama ya Bu ya. Kalau kita milih yang satu bagaimana? Kalau yang pilih satunya lagi, yang A, pilih yang A, yang B gimana? Yang pilih yang B, yang A gimana? Seperti itu. Seperti itu Ibu. Gambarannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih Pak proses atau cara Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral tersebut Bapak? Kalau misalkan khusus di kasus dilema etika ya Bu ya, itu berarti kita harus yang pertama musyawarah dulu dengan teman-teman guru dan kesepakatan bersama dengan, kalau misalkan kita mengambil keputusan A, ini dampak negatifnya ini seperti itu. Kalau kita mengambil keputusan yang B, nanti dampaknya seperti ini. Nah, dampak yang lebih besar itu yang mana? Itu yang negatifnya terutama, yang dampak negatifnya lebih besar itu jangan kita pilih. Seperti itu Ibu. Berarti pertama itu musyawarah dulu dengan teman-teman guru, rapat dewan guru, nanti tukar pendapat dengan mereka, dan kita putuskan keputusan yang untuk maslahat untuk semuanya, seperti itu. Baru nanti ditimbang ya Pak, ya, mana yang lebih urgent, yang lebih baik. Begitu ya Pak. Lalu Bapak, bagaimana sih Pak langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Pak Windiawan ketika menangani kasus tersebut Pak? Langkah-langkah prosedurnya yaitu yang pertama itu kita lihat regulasi pemerintah dulu Bu, yang berlaku. Yang kedua itu berarti kemaslahatan anak tersebut, ya siswa, yang terutama siswa. Kita berorientasi kepada siswa, seperti itu, bukan orientasi kepada yang lain. Yang ketiga itu kita itu berarti efek yang paling seminimal mungkin yang diambil, seperti itu. Baru kita putuskan, itu dilaksanakan, seperti itu. Berarti ada 3 ya Pak, kalau tadi saya perhatikan. Yang pertama melihat kebijakannya, kemudian orientasinya ke siswa, kemudian yang ketiga melihat tadi ya untuk poin terpentingnya itu atau urgentnya itu di mana, seperti itu. Oke. Kemudian menurut Pak Windiawan sendiri, apa sih Pak yang paling efektif Pak yang bisa dilakukan oleh Bapak di sekolah ketika menangani kasus dilema etika tersebut? Oh, yang paling penting itu berarti ini suatu contoh saja ya Bu ya. Di sekolahan saya itu ada 6 rombel, karena SD sih ya, kelas 1 sampai kelas 6 ada 6 kelas. Bayangkan 3 guru itu dipanggil PPG dan jadwalnya itu 4 bulan. Kurang lebih 3 sampai 4 bulan, ada yang 3 bulan dan ada yang 4 bulan. Waktunya bersamaan Ibu. Nah, jadwalnya itu banyak yang pagi-pagi itu. Pagi-pagi otomatis beliau-beliau ini meninggalkan kewajibannya sebagai mengajar. Bagaimana caranya? Apakah saya mengizinkan atau tidak? Itu kasusnya kan dilema itu kan itu. Kalau saya mengizinkan berarti siswa itu pembelajarannya tidak maksimal, rugi ya, rugi jadi
memperoleh pembelajaran. Kalau saya tidak mengizinkan, berarti saya mematikan nasib dari 3 guru tersebut untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, akhirnya saya musyawarah dengan teman guru, bagaimana ini caranya biar Bapak Ibu guru kita itu bisa PPG dan siswa itu bisa haknya itu terpenuhi pembelajarannya. Nah, itu seperti ini. Guru kelas 1 saya tugaskan mengajar 2 kelas. Kelas 1 masuk jam 1 sampai jam setengah 10. Kelas 2 masuk siang. Kelas 2 itu masuk tengah 10 sampai jam setengah 1. Seperti itu. Dan ini sudah dimusyawarahkan dengan wali murid dengan keadaan seperti itu. Sudah satu kelas sudah bisa lah. Dan saya memberikan tunjangan tambahan kepada guru tersebut karena masih wiyata bakti 2 kali lipat. Itu kebijakan itu. Biar semangat dalam mengajar 2 kelas. Yang kedua, saya sendiri kan tidak mengajar. Yang kebetulan ya kelas yang kosong itu kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Bu guru kelas 1 itu mengajar double dengan kelas 2. Saya mengajar kelas 6. Dan kelas 4-nya masih bingung, siapa yang mengajar kelas 4 kan seperti itu. Kelas 4 itu berarti guru olahraga itu kan mengajar kelas lain kan pagi. Alhamdulillah guru olahraga tidak double ke kelas ke sekolahan yang lain. Akhirnya guru olahraga tersebut kalau misalkan siang mengisi jam pelajaran kelas siang. Nah, guru agama itu pembelajarannya di kelas yang lain itu siang, paginya mengajar kelas 4 untuk paginya. Jadi pembelajaran anak itu hak anak untuk menerima pembelajaran itu tetap, dan Bapak Ibu guru yang melaksanakan PPG juga tetap jalan. Seperti itu. Akhirnya keputusan saya ambil seperti itu. Begitu ya Pak. Jadi dua-duanya tuh bisa jalan ya Pak. Intinya saya mengizinkan atau tidak ya guru, kan ada itu kan ya di bawah matre sebelum pelaksanaan PPG dimulai. Seperti itu. Nah, kalau saya tidak mengizinkan nanti dendam kusumat Bu. Saya gara-gara Pak. Dan ada info seperti ini. Kalau misalkan mengundurkan diri dari jadwal PPG itu selamanya tidak pernah PPG. Iya, karena apa ya, kesempatan gitu ya Pak. Tidak butuh. Ada kesempatan tapi disia-siakan. Gitu ya, Pak. Akhirnya dari Pak Windiawan itu mengambil keputusan seperti itu ya, Pak. Iya, biar tidak melakukan yang lain. Iya. Lalu Bapak, apa sih Pak tantangan utamanya Pak yang dihadapi Pak ketika peristiwa itu terjadi Pak? Tantangannya ya, itu yang pertama yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama kelas 2 yang masuk siang itu. Oh, kenapa kok tengah 10 baru masuk, kan seperti itu. Sebelum itu ada pertanyaan seperti itu dan protes seperti itu, kami mengumpulkan wali murid kelas 2 dulu, diberi pengarahan selama 3 bulan kurang lebih itu masuk siang karena ada hal lain seperti itu. Terus lagi di guru yang lain kan harus ada koneksi ya, maksudnya guru kelas 4 kan wali kelasnya kan tetap guru yang PPG tadi, itu harus ada komunikasi antara saya dengan guru kelas 6. Bu, perkembangan anak terutama, terus nilai ulangan harian selama 3 bulan 4 bulan kan itu pasti ada UTS atau PTS atau sumatif akhir semester seperti itu, setengah semester itu dikomunikasikan dengan guru kelas 6 yang sedang PPG. Jadi walaupun bukan guru aslinya, tetapi pembelajaran dan komunikasi dengan wali kelas itu tetap terjaga biar nanti administrasinya mungkin bisa klop, terus anaknya juga perkembangannya juga signifikan seperti itu. Jadi tetap ya Pak, tetap ada komunikasi walaupun dengan guru yang lain. Iya, ada guru yang sedang PPG begitu nih Pak. Nah, kira-kira Pak, apakah ada jadwal khusus Pak untuk menangani dilema etika tersebut? Jadwal khusus kalau rapat Dewan Guru itu setelah saya rapat dengan di konferensi di kecamatan. Kita berbincang dengan teman guru, informasi dinas yang ada dan permasalahan yang ada diselesaikan bersama-sama. Jadi jadwal saya tidak secara tertulis ya, jadi itu berarti menyusul nanti misalkan kita rapat baru ditulis seperti itu, baru ada permasalahan kita baru selesaikan bersama-sama. Secara berarti bukan terjadwal sebelumnya, tetapi berjalan seiring waktu sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada. Berarti tidak dijadwalkan khusus, hanya misal ada hal-hal yang memang
harus diselesaikan mungkin Insidental seperti ya itu. insidental begitu nggih Bapak. Nggih. Kemudian untuk kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak, apakah ada orang atau faktor lain Bapak yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut? Yang membantu itu berarti yang pertama dari pihak komite Bu, kita harus saling berkolaborasi dengan beliau karena beliau adalah perwakilan dari masyarakat. Jadi stabil atau tidaknya sekolahan itu ya dari perwakilan dari masyarakat seperti itu. Yang kedua kita meminta saran dari Bapak Ibu pengawas seperti itu karena beliau juga orang tua kita yang harus kita mintai pendapat kalau ada masalah. Yang ketiga itu berarti pengambilan keputusan jangan sendirian. Kita bersama-sama dengan Dewan Guru, kita memutuskan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain karena sudah keputusan bersama. Seperti itu. Berarti ada berbagai pihak ya Pak Iya. yang bisa membantu Yang Pak bisa membantu Wiryawan. biar kondusif semuanya. Seperti itu. Kemudian Bapak, apa sih Pak pelajaran utama Pak yang bisa diambil Pak dari mengambil keputusan ini Pak? Pelajarannya yaitu kita harus bisa memutuskan dengan tegas, jangan plan seperti itu ya. Keputusan yang paling urgent, yang dampaknya lebih luas, yang memang bingung sih, memang bimbang. Tetapi kita harus bisa secara musyawarah, secara dengan dampak negatif yang lebih kecil, itu kita harus cepat-cepat memutuskan mana yang harus ditentukan seperti itu. Jadi di bawah juga tidak bingung, siswa juga tidak bingung, teman-teman guru juga tidak bingung. Jadi secepatnya kita memutuskan, jangan misalkan seperti itu, besok sudah 2 hari lagi sudah memulai PPG, kita tidak bisa memutuskan. Misalkan memutuskan tidak boleh ikut PPG, saya tidak mau tanda tangan, kan nanti kan imbasnya bagaimana seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Ibu. Gitu ya Bapak. Iya. Intinya jangan pelimpan, terus cepat tanggap, tepat mengambil keputusan. Begitu nggih Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak Windiawan atas sharing pengalamannya. Ini sangat berharga Bapak tentunya bagi saya dan bagi teman-teman calon guru penggerak kaitannya dengan kasus yang sudah pernah dialami oleh Pak Windiawan selaku Kepala Sekolah dari SDN Soka Tengah 03. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.